Halo para Sarwaboga dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Masih makan mie di malam hari sambil bergadang? Tos, sama saya juga, apalagi kalau pakai enog. Mantap. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 1917, di mana film ini merupakan kisah nyata yang diceritakan langsung oleh prajurit yang berpartisipasi di Perang Dunia Pertama. Beliau bernama Kopral Alfred H. Mendes, tapi hanya kita artikan sebagai Haji aja. Haji anjir, mantap. Beliau merupakan salah satu seorang prajurit di angkatan bersenjata Inggris yang bergabung di Kesatuan Batalion Pertama King's Royal Rifle Force. Akan tetapi di film ini menceritakan seorang prajurit bernama Kopral Schofield bersama temannya Kopral Black. Mungkin karena tidak ingin dilebih-lebihkan, sutradara akhirnya mengubah nama-nama yang diceritakan Kopral Alfred Haji Mendes tadi menjadi Schofield dan temannya, yaitu Kopral Black. Tapi jika kalian punya informasi lebih lanjut soal ini, bolehlah dikasih tahu komen, oke? Dan film ini dibintangi oleh saudara seperjuangan saya ketika dulu ingin masuk ke SMA negeri dengan cara berlomba-lomba menjogok guru dengan segudang ciu. Apa sih anjing ciu, goblok. Dia bernama George McKay sebagai Schofield dan Dan Charlton Chapman sebagai Blake. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, this is 1917. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan dua orang prajurit yang sedang rebahan santuy. Mereka bernama Schofield dan Black. Ketika sedang asik bermimpi basah, si Black ini dibangunkan oleh sersan dan diberitahukan untuk segera berkemas dan membawa seorang teman. Bisa kita simpulkan dia akan diberikan misi oleh seorang komandan. Pick a man. Bring your kit. Yes, Sarge. Ketika mereka sudah menyusul sersan dan akan memasuki sebuah bunker, ternyata seorang jenderal datang dan akan memberikan mereka sebuah misi. Karena Black yang pandai membaca peta, dia pun dipilih untuk mengemban tugas ini. Now listen, Erin Moore is inside, so tidy yourselves up. Jenderal memberitahukan misi ini merupakan misi mengantarkan surat ke seorang kolonel bernama Kolonel Mackenzie untuk membatalkan sebuah serangan karena diduga pasukan Jerman mundur untuk bergabung dengan pasukan lainnya. Akan tetapi itu merupakan sebuah jebakan dari Jerman untuk membodohi pasukan Inggris dan akan membantai habis pasukan Mackenzie dan termasuk juga kakaknya Black yang ada di Kesatuan Mackenzie. Karena tidak mau kakaknya mati, Black pun langsung mengiyakan misi yang diberikan jenderal. Jenderal juga menegaskan kenapa dia harus mengirimkan surat kepada Mackenzie melalui Black dan Schofield, karena dia tidak bisa menghubungi Mackenzie dengan telegram karena salurannya yang sudah disabotase oleh Jerman. Makanya pakai WhatsApp dong. Oh, tukang bakso tahu. Dan dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa Black merupakan tokoh utama di sini. Tapi kita lihat saja nanti. Ketika mereka sudah pergi dari bunker, Schofield ingin pergi di saat malam. Akan tetapi karena Black yang tahu kakaknya akan terbunuh jika surat ini telat, dia terburu-buru seperti dikejar tukang kredit motor KLX. Ketika sampai di garis depan, mereka pun dipandu oleh Letnan Leslie untuk menyeberang ke tanah Tabartuan, atau bisa disebut daratan yang hancur karena perang. Ketika Black dan Schofield akan keluar dari parit, mereka diberikan pistol suar dan seperti diberikan doa oleh Letnan Leslie dengan minuman kerasnya. Si anjing dikira air suci, goblok. Dan ketika mereka sudah keluar dari parit, kita diperlihatkan dengan apa yang dimaksud dengan tanah Tabartuan tadi, atau bahasa gaulnya adalah no man's land, ya dimana tanah di sana dipenuhi mayat manusia, bangkai hewan, terlebih kuda, dan juga pohon-pohon mati. Dan di sini juga saya ingin mengingatkan kepada kalian, jika kalian menganggap perang merupakan hal yang seru dan menyenangkan, dimohon untuk membedakan perang dunia asli dan dunia game gitu. Jangan disamain gitu, main COD terus mau ke Suriah gitu kan, goblok anjing. Pokoknya kalian kalau tahu perang yang sebenarnya, kalian akan membenci perang tersebut gitu. Kembali ke cerita, ketika Black dan Schofield ingin melintasi kawat yang terdapat mayat bungkuk, terjadi kejadian yang sangat menganyingkan di mana Kokod Schofield yang terkena kawat berduri dan sangat menyeretkan. Nyeri. Akan tetapi setelah kejadian itu, sial pun masih menghampiri mereka di mana mereka menemukan parit dan mereka masuk ke sana dan terjadilah. Anjing udah sama tangan teh luka, terus nempel ke perut mayat gitu. Aduh. Ketika mereka terus berjalan melewati no man's land, akhirnya mereka menemukan kotak mayat PUBG. Maksudnya mereka sampai di parit Jerman dan mendapati bahwa pasukan Jerman benar-benar sudah mundur.
Akan tetapi mereka salah, tepatnya pasukan Jerman baru saja mundur karena ditemukan ember yang seperti tempat perapian gitu menghangatkan diri, dan itu masih baru, yang artinya pasukan Jerman belum lama pergi dari sana. Ketika mereka sedang menyusuri keadaan parit Jerman dan ternyata jalan yang mereka lalui terhalang oleh puing-puing, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah terowongan karena cuma itu satu-satunya jalan yang bisa mereka lalui. This might be a way through. Yes. Namun ketika di terowongan mereka kedapatan bahwa Jerman memasang jebakan di sana. Awalnya semua baik-baik saja, akan tetapi semua itu berubah ketika tikus melewati jebakan itu. Goes from here to the door. Oh, Jesus. Oh, no. Sumpahnya ini berit ngeselin banget sih, itu kalau ada di rumah udah diburu sama bapak saya pakai sapu lidi. Saya bukannya ikutan malah nontonin, soalnya seru. Karena kejadian tadi, Scofield pun tertimbun oleh puing-puing terowongan dan mengakibatkan runtuhnya sistem terowongan. Blake yang menyadari situasi semakin genting, dia langsung menyelamatkan Scofield dan menuntun Scofield keluar dari sana. Di saat sudah keluar, Scofield pun memarahi Blake dan menyalahkan Blake kenapa dia harus memilih Scofield untuk menemani dan menjalankan misi yang berbahaya seperti ini. Why in God's name did you have to choose me? Karena Blake yang memahami situasi temannya ini, dia pun minta maaf karena dia juga awalnya tidak mengetahui bahwa misi ini sangat berbahaya. Namun akhirnya mereka bisa berbaikan dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di sebuah rumah peternakan yang sudah kosong ditinggalkan oleh pemiliknya, Scofield pun menemukan sebuah ember yang berisi susu murni nasional. Kemudian Scofield dan Blake mendapati bahwa angkatan udara mereka sedang bertempur dengan Jerman di udara. Biar gampang kita sebut saja dogfight. Ketika dogfight ini dimenangkan oleh pihak Inggris karena menang jumlah, pesawat Jerman yang jatuh tadi malah mengarah menuju mereka berdua. Scofield dan Blake yang menyadari bahwa sang pilot masih hidup, segera menyelamatkan pilot tersebut dengan menarik dia dari pesawat yang terbakar. Ketika Scofield ingin membawakan air untuk pilot Jerman tadi, terjadilah. Ternyata pilot Jerman tadi menusuk Blake yang mengakibatkan luka fatal di perut Blake. Si anjir udah tahu itu teh musuh, mah diselamatin. Emang perbuatan mereka itu baik, cuman karena tidak pikir panjang ya akhirnya kena belatinya juga, bukan batu ini mah. Karena tidak ada tim medis di sana dan juga peralatan mereka yang minim, akhirnya muka Blake pun pucat dan akhirnya dia meninggal. Mindim naon anjir. Akan tetapi sebelum meninggal, Blake mengomat-omatkan kepada Scofield untuk tetap menjalankan tugas dan mengirimkan surat ke keluarganya bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Scofield yang shock akan kematian Blake seakan tidak percaya bahwa satu-satunya teman yang ia miliki di militer tewas di pangkuan ia sendiri. Sesudah itu pun Scofield membawa dog tag, cincin, dan suratnya tadi. Will you write to my mum for me? I know the way. I'm going to head southeast until I hit a coast. Dan tak dari mana setelah itu pun muncul prajurit Inggris yang kebetulan lewat. Si anjing kebiasaan kalau film perang teh kenapa ya ketika ada yang baru mati gitu udah itu teh muncul bantuan. Kenapa sih nggak pakai skill rival gitu? Main ML. Tapi nggak apa-apa sih biar filmnya sedikit ada emosi yang didapat gitu. Good job lah. Lanjut, setelah itu Scofield pun bergabung ke regu pasukan Inggris yang kebetulan lewat tadi dan sedikit merenung di mobil truk. Dia hanya memikirkan janjinya kepada Blake untuk mengantarkan surat itu kepada Kolonel Mackenzie. Di perjalanan, truk mereka ternyata memasuki lubang yang membuat truk tidak bisa melaju. Lalu Scofield pun turun dan menyuruh semua orang untuk membantu dia mendorong truk. Dan di momen ini juga kita bisa merasakan keseriusan Scofield untuk menyelesaikan tugasnya. Yang tadinya dia marah ke Blake, malah sekarang sangat bertekad serius untuk menepati janjinya kepada Blake untuk menyelamatkan pasukan Batalion 2 Mackenzie. Setelah kejadian itu pun mereka melanjutkan perjalanan. Akan tetapi masalah selalu datang menghampiri seperti bayang-bayang mantan. Jembatan yang biasa dipakai untuk menyeberang rubuh dan menyebabkan truk harus memutar arah, yang artinya memakan banyak sekali waktu. Namun akhirnya Scofield pun memutuskan untuk memisahkan diri dari pasukan Inggris tadi dan memilih berjalan kaki. Ketika Scofield sedang berjalan di atas jembatan, terjadilah.
Ternyata selama ini ada sniper yang mengintai Scofield dari bangunan yang ada di seberang. Scofield pun langsung loncat dan bersembunyi dan membalas tembakan sniper Jerman tadi. Baku tembak pun tidak terelakkan karena Scofield merupakan pro player FF yang sering minta ke Suriah kepada Pak Jokowi. Akhirnya dia berhasil menjam shot sniper tadi. Anjing, pro player minta ke Suriah, cok. Karena tidak ada tembakan balasan, Scofield pun mendekati bangunan tadi dan memeriksa ke dalam. Tiba-tiba, untungnya tembakan tadi hanya mengenai helmnya saja yang mengakibatkan Scofield disungkruk dan akhirnya pingsan. Scofield yang kaget menyadari hari sudah malam langsung bangun dan melanjutkan perjalanannya. Karena surat ini harus segera sampai sebelum matahari terbit. Sementara itu langit pun terang menerang karena pasukan Jerman yang terus menembakkan flare atau suar untuk mencari prajurit musuh. Dan sialnya yang katuan malah Scofield. Scofield pun dikejar dan ditemaki oleh prajurit Jerman. Maling, maling, maling! Di saat lari dari pasukan Jerman, Scofield pun menemukan sebuah tempat persembunyian di bawah rumah dan ternyata berisi Ibu-ibu! Dan ya, di tempat persembunyian itu ternyata Scofield tidak sendirian. Dia mendapati ada seorang wanita Perancis dan bayinya. Karena adrenalin yang mulai hilang, Scofield pun merasakan sakit di kepalanya. Lalu wanita Perancis itu menyuruh Scofield untuk duduk dan mengobatinya. Scofield pun terus bertanya kemana arah tenggara, akan tetapi karena mereka berdua berbeda bahasa, mereka sulit berkomunikasi. Dan sepertinya dari sini benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Aneh banget anjing. Ketika si wanita itu menunjukkan anaknya, Scofield pun bertanya kepada dia, "Sahana Mina?" Dia pun menjawab, "Nggak tahu." Lah, jadi ibunya saha? Nggak tahu. Jadi anak saya, goblok. Dari kejadian tadi kita bisa mengetahui bahwa wanita ini bukan ibu dari si anak tadi. Mungkin ketika ia sedang lari dari kejaran prajurit Jerman dan tidak sengaja menemukan anak ini, dia pun membawa anak tersebut bersamanya. Dan anjir, ini bro yang saya jelasin tadi, kalau dari aspek militer ya mereka kehilangan prajurit dan tentunya mereka sudah siap gitu dengan resiko kematian dengan pekerjaan mereka sebagai tentara yang mempertahankan tanah air. Coba jika kita melihat ke sisi penduduk sipil gitu yang kehilangan rumah, saudara, bahkan ayah ibu, coba kalian bayangin kalau anak ini nangis gitu di tengah situasi perang yang dudar-dorer sana sini, innocent banget gitu, gak tahu apa-apa, tiba-tiba rumahnya kena bom dan hancur. Mengerikan bro perang itu teh. Makanya kalau kalian mendengar bahwa ada negara yang berperang, sebaiknya kalian itu mengucapkan hal-hal baik seperti semoga masalah cepat selesai dan perang bisa berhenti gitu. Jangan malah komen di dunia maya gitu anjing, biar dunia rame gitu, goblok. Udah mah cuman komen di medsos doang anjing, ketemu ke polisi aja lagi mabok nangis apa teriak mama papa. Please lah, pelajaran buat kita yang tinggal di Indonesia gitu, yang notabene sebagai bangsa yang beragam, berbeda budaya, suku, ras, agama, yang gampang banget buat dipecah belah gitu. Jadi kesel anjing lihat orang-orang yang komen apa yang ngelucu-lucuin perang teh. Wah, ayo perang biar dunia rame. Matamu bangsat. Oke dah, lanjut daripada marah-marah ya kan. Parah. Setelah itu pun Scofield memberikan semua makanan miliknya dan termasuk susu yang dia bawa tadi untuk bayi tersebut. Dalam kondisi yang nyaman ini, Scofield pun terlena dengan kecantikan dan keramahan wanita itu, yang mana berbeda sekali dengan situasi yang ada di luar. Tapi sayangnya film ini akan mengecewakan kalian semua, di mana tidak ada adegan pengecocan yang seperti biasa ada di film perang lainnya. Emang gak ada bro, kalau kalian nontonnya emang gak ada gitu. Tapi ya kalau si sutradaranya gitu mau buat adegan boleh, tapi mungkin karena gak nyambung gitu, jadi dia gak buat. Aduh, sayang. Karena adegannya yang gak jadi, setelah itu pun Scofield teringat lagi dengan tugas untuk mengantarkan surat dan janjinya kepada Black untuk menyelamatkan kakaknya. Dia pun bersiap-siap untuk keluar, akan tetapi si wanita ini memohon untuk tidak meninggalkannya. Tapi mau bagaimanapun juga, Scofield harus mengantarkan surat itu sebelum matahari terbit. Ketika dia keluar dan berjalan, sialnya dia bertemu dengan prajurit Jerman yang sedang were. Ketika dia ingin memutar arah dan si anjingnya teh sial lagi gitu, ternyata masih ada temannya di dalam dan Scofield pun membungkam dia dan berhasil membunuhnya. Prajurit were tadi yang menyadari bahwa temannya hanya diam, akhirnya menghampiri Scofield. Karena menyadari prajurit Jerman ini sedang mabuk, Scofield pun lari sampai dia melompat ke sungai. Scofield pun terbawa oleh arus sungai yang entah membawa dia kemana. Ketika sedang bertahan di aliran sungai dengan berpegangan dengan kayu, Scofield pun berhasil ke tepi sungai karena ada pohon yang menghambat aliran. Ketika sudah naik, dia pun menangis karena perjalanan yang ia lalui sangat melelahkan dan juga menyedihkan. Udah mah temennya mati, ada cewek nggak bisa dicicipi, saat malah cewek.
Setelah kejadian tadi, betapa beruntungnya Scofield ketika menemukan pasukan Inggris yang sedang berkumpul mendengarkan nyanyian rohani atau renungan pagi. Karena ia sangat lelah, dia pun beristirahat dan duduk mendengarkan. Setelah nyanyiannya berhenti, para prajurit Inggris lainnya pun berdiri, namun Scofield hanya duduk diam dan olohok doang. Ketika dia ditegur dan ditanya oleh prajurit lainnya, dia pun menjawab dia dikirim untuk menyampaikan surat kepada pimpinan Batalion 2 yaitu Kolonel Mackenzie. Tapi betapa terkejutnya Scofield bahwa pasukan di sana merupakan pasukan Batalion 2 yang belum dikirim karena serangan terdiri dari 2 gelombang dan gelombang kedua ini belum pergi karena mereka menggali parit semalaman. Karena menyadari tujuannya sudah dekat dan belum terlambat untuk menyampaikan surat tersebut, Scofield pun langsung berlari menerobos orang-orang yang ada di sana. The attack has been called off. General Ehrenmoor has called off the attack. Dia menanyakan ke sana kemari di mana lokasi Kolonel Mackenzie sekarang ini. Dan ternyata ketika dia bertemu seorang kapten itu memberitahukan bahwa Mackenzie berada di bunker pertahanan yang berjarak 300 yard dari posisi Scofield. Karena di parit tersebut banyak sekali orang yang pastinya akan menghambat Scofield, lalu dia pun memutuskan untuk naik ke atas dan berlari sampai ke bunker. What the hell are you doing, Lance Corporal? Akhirnya dia pun berhasil sampai ke tempat kolonel berada. Saat di sana ketika ingin masuk, dia dihalangi oleh 2 prajurit yang sedang berjaga. Karena hanya tentara yang terpilih saja yang boleh masuk ke sana. Ya paling sersan, letnan, kapten, mayor. Nah sampai ke atasnya lah. Karena Scofield yang terus melawan, akhirnya dia pun berhasil masuk. Di sana Scofield pun menjelaskan bahwa kolonel harus membatalkan serangan dan membaca surat dari Panglima tertinggi Angkatan Darat Inggris. Namun karena kekeh ingin menyerang, Mackenzie tidak menghiraukan surat yang dibawa Scofield. Namun ketika Scofield menjelaskan bahwa Jerman sudah merencanakan ini semua, kolonel pun seperti kaget dan membaca surat itu. Ketika sudah beres membaca, dia pun membatalkan serangan. Major, stand them down. Ketika perintah sudah diumumkan, Scofield pun merasa lega dan kosong karena misi bunuh diri ini berhasil dia lakukan. Setelah itu pun Scofield keluar dan menanyakan kepada Mayor di mana Letnan Black berada. Karena Letnan Black merupakan pasukan gelombang pertama, Mayor pun menyarankan untuk ke tenda medis. Dan kalau dia tidak berada di sana, berarti dia pun tewas di peperangan. Ketika Scofield sampai di tenda medis, kita pun diperlihatkan banyak sekali prajurit terluka. Scofield pun mencari-cari keberadaan Letnan Black dan akhirnya dia pun menemukannya ketika sedang mengawasi evakuasi prajurit terluka. Lieutenant Blake? Yes. Ketika dia bertemu Letnan Black, dia pun menjelaskan dia berasal dari Batalion 8 dan dia kesini bersama adiknya Letnan Black yaitu Tom Black yang ditugaskan untuk mengirimkan surat kepada Kolonel Mackenzie. Ketika mendengar hal itu, Letnan Black pun senang dan menanyakan di mana adiknya saat ini. Tom's here. Where is he? Namun Scofield hanya diam dan memberikan barang-barang adiknya Letnan Black tadi dan sambil mengatakan bahwa dia merupakan orang yang baik, berani dan telah menyelamatkan hidupnya. Dan sambil menahan air matanya, Letnan Black pun bersalaman dan berterima kasih kepada Scofield. Thank you, Will. Dirasa misi terakhir dia sudah selesai untuk memberikan barang-barang adik Letnan Black, Scofield pun berjalan menuju pohon dan dia pun duduk di sana seperti di awal film. Namun kali ini dia hanya sendiri tanpa adanya Black yang menemani. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memblekan. Apa sih anjing memblekan? Untuk filmnya sendiri sih menurut saya cukup lumayan lah ya. Akan tetapi jika kalian menonton dari awal sampai momen Corporal Black tadi meninggal, itu rasanya boring banget sih. Soalnya nggak ada adegan yang duer-duer, tembak-tembakan dan ledakan yang edun gitu ya. Tapi jika sudah masuk ke akhir film, klimaks film tuh rasanya boleh lah ya. Apalagi ketika Scofield berlari menuju bunkernya Kolonel Mackenzie, itu musiknya mantap lah, boleh. Di film ini juga kita diingatkan bahwa perang itu membawa bencana, bisa dilihat ketika Scofield dan Black melintasi tanah terbertuan di mana semua hancur dan rusak. Karena sudah sampai sejauh ini, buat kalian jangan lupa like dan subscribe biar saya semakin semangat untuk mendapatkan AdSense gitu. AdSense. Komen film apa lagi yang harus dirangkum ya, request gitu yang banyak. Ayolah. Saya berserta pasukan Jerman mengucapkan danke yang artinya saya ganteng dan sawang sulna. Tai cak cak murag.